Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Ya, seperti biasa di video kali ini saya akan membahas lagi custom ROM di Poco X3 Pro. Dan untuk ROM yang akan saya bahas kali ini adalah MIUI Cloud 5 versi 12.5.5. Versi Androidnya ini masih Android 11. Untuk MIUI Cloud 5 ini ada beberapa versi yang akan cukup membingungkan bagi kalian yang ingin mencoba MIUI ini. Pada versi yang pertama ada yang bernama MIUI Cloud 5 Legends. Untuk di dalamnya ini baru ada satu file saja, yaitu MIUI Cloud 5 Legends v12.5.7.0. Lalu pada folder MIUI 12-nya juga di sini sudah tersedia beberapa versi dari MIUI 12.5.2 sampai MIUI 12.5.9. Lanjut pada versi yang terakhir di MIUI 13-nya baru ada 3 versi saja, yaitu versi 13.0.3 sampai 13.0.5. Dari beberapa versi tersebut saya memilih versi 12.5.5 karena waktu mencoba di MIUI Global ID versi 12.5.5 Enhanced di Poco X3 Pro, ya cuma ROM versi ini saja yang menurut saya performanya terbilang mantap. Sebenarnya sih ada juga yang versi 12.5.6. Untuk versi itu juga sudah stabil dan kencang menurut saya. Dan untuk versi MIUI yang lainnya selain itu di Poco X3 Pro menurutku masih kurang mantap. Ya tapi gak tahu juga sih kalau menurut kalian ya, itu kan cuma pendapat pribadi saya. Tapi waktu berada di MIUI Global ID yang tadi saya sebutkan ada sesuatu yang kurang nyaman, yaitu di bagian suhu yang terbilang panas. Ya sangat disayangkan aja sih, padahal buat game di versi MIUI itu sudah cukup nyaman banget menurutku. Dan untuk MIUI ini meskipun versinya sama yaitu 12.5.5 tapi beda banget sama versi yang Global ID. Di MIUI Cloud 5 ini untuk performa tetap kencang, stabil, dan yang terpenting di sini suhunya adem-adem aja. Tadinya sih kurang srek pas dites pada CPU throttling, untuk hasilnya di ROM ini ternyata kurang stabil. Sempet juga sih mau ganti kernel serta tambahin beberapa modul. Tapi setelah saya tes pada game PUBG Mobile hasilnya terbalik. Ternyata dipakai buat game PUBG ini sudah sangat mantap. Dengan settingan smooth 90 fps jarang sekali frame drop. Suhunya juga tidak panas. Pokoknya mantep banget buat dipakai pada game PUBG, padahal ini belum pasang modul serta juga belum ganti kernel. Dan untuk settingan 90 fps nya ini sudah terunlock secara default bawaan custom ROM-nya ini. Lalu pada game yang lain juga seperti game Mobile Legends, di ROM ini sangat-sangat berjalan normal dengan settingan grafik rata kanan. Pada grafik ultra, frame rate ultra, saat war dengan efek-efek yang cukup berat, ini sudah mantap sekali. Jarang sekali terjadi frame drop. Ya meski di game ini pas awal game suka ada seperti jeda pas waktu pertama kali jalan, tapi udah cuma itu aja, selebihnya normal tanpa kendala. Ditambah lagi pada ROM ini baterainya bisa terbilang awet. Untuk baterai bisa bertahan selama 6 jam, padahal di sini saya tes untuk game Mobile Legends selama 3 jam. Lalu ada PUBG juga selama 2,5 jam. Ada TikTok juga yang digunakan selama 1 jam dan game F1 selama 30 menit. Tapi untuk daya tahan ini bisa juga sih karena aplikasi yang digunakan hanya sedikit. Jadi baterainya bisa bertahan cukup lama. Tapi di sini saya sengaja coba push ROM ini dengan pemakaian game yang saya mainkan. Dan hasilnya menurut saya sangat bagus. Selama saya tes game PUBG selama 2 jam itu tidak menemukan frame drop karena suhunya tidak panas. Tapi gak tahu ya untuk game berat yang lainnya seperti Genshin Impact. Karena saya gak ada gamenya, jadi kurang tahu juga buat game itu apakah di ROM ini bisa berjalan smooth atau tidak. Jadi untuk kalian yang mencari ROM MIUI buat gaming dan juga daily, di ROM ini sangat cocok sekali. Karena untuk dipakai game seperti ML dan PUBG doang mah di ROM ini sudah sangat normal. Baterainya juga sudah terbilang awet, apalagi suhunya gak panas dan sangat minim bug. Tapi ada sih bug yang saya temukan di ROM ini, yaitu di bagian layar kunci. Ketika kita mau milih side panel shortcut, maka akan langsung terjadi force close. Dan bagian satu lagi yaitu berada pada bagian pengaturan layar utama. Di sini ketika kita mau mengganti search bar provider ini tidak bisa diganti ke pencarian Google. Karena pada bagian ini kalau gak salah sudah dihapus oleh developer dari ROM ini. Dan itu saja sih untuk bug yang baru saya temukan di ROM ini. Untuk ROM ini ada beberapa perbedaan dari MIUI Global. Di ROM ini untuk perbedaannya yaitu pada bagian control panel, di bagian ini sudah adanya info penggunaan data seluler, yang dimana untuk MIUI Global itu masih belum ada. Kemudian pada bagian tampilan yang sudah ada pilihan refresh rate 90 Hz. Untuk selebihnya masih biasa aja.
Dan untuk beberapa aplikasi bawaan di ROM ini juga sudah ada beberapa aplikasi yang dipangkas seperti aplikasi musik bawaan, aplikasi GetUp juga kayaknya di sini sudah tidak ada, dan aplikasi Mi Video. Tapi itu tidak masalah sih untuk aplikasi musik bawaan serta aplikasi Mi Video kita bisa install lagi di Google Play Store. Ya jadi itu saja sih mungkin untuk pembahasan pada ROM kali ini. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembahasan sebelumnya dan sampai jumpa di video selanjutnya.